Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di sesi sharing kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Di kesempatan kali ini, dalam journaling hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya buat kalian yang sering tampil di depan umum, yaitu tentang syarat serta faktor pendukung dan penghambat dalam public speaking. Nah, teman-teman, sedikit aku cerita tentang perkuliahan kemarin di kelas public speaking. Sebelum kita mulai presentasi, ada 3 orang yang maju untuk mempraktekannya. Yang pertama itu ada penyampaian dalam berdakwah. Seperti biasa, kita juga memberi komentar yang positif untuk orang tersebut. Nah, menurutku itu ceramahnya udah bagus, tapi mungkin karena emang demam panggung, jadinya banyak skip gitu. Jadi emang bener ya, demam panggung itu benar-benar sangat berpengaruh untuk kita, apalagi yang di depan. Nah, yang kedua itu adalah penampilan dance. Menurutku dia kan mau menampilkan tentang tutorial dance, tapi kebanyakan yang dia tampilkan itu peragaannya gitu, jadi bukan tutorialnya. Harusnya kalau mau tutorial baiknya kayak, halo teman-teman, jadi di sini kita mau belajar tentang dance ataupun tutorial dance. Yang pertama, kalian harus gerak kayak gini dulu ya, ayo ikutin, gimana udah bisa gitu. Menurutku kayak gitu sih ya, tutorial tuh bukan kebanyakan dance-nya gitu. Jadi kita kan bingung tuh ya, kalau kebanyakan dance-nya, kita mau belajarnya mulai dari mana? Sedangkan dance itu kan gak gampang ya bagi sebagian orang. Gerakannya juga lumayan susah-susah. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ceramah juga. Udah bagus juga, udah mulai pede, walaupun di awal dia bilang grogi, tapi bagus sih menurut aku. Oke, next, kita lanjut pada pembahasan materi public speaking. Teman-teman, public speaking itu adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan, ide, ataupun informasi di depan banyak orang. Supaya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik, tentu ada beberapa syarat dalam public speaking yang perlu kita perhatikan, teman-teman ya. Yang pertama adalah memahami audiens. Jadi, sebelum kita memulai public speaking, kita harus tahu dulu siapa yang kita ajak bicara. Nah, yang kedua tak kalah penting adalah penggunaan bahasa tubuh. Jadi ini juga sangat penting ya teman-teman, seperti gestur, ekspresi wajah, dan kontak mata itu sangat penting. Ya kali kan, maksudnya kita public speaking tapi kita tuh nggak menatap audiens kita. Yang ketiga itu memiliki role model. Nah teman-teman, yang ketiga itu kita memiliki role model. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah ahli dalam public speaking ataupun motivasi ya. Selanjutnya adalah penguasaan materi, teman-teman. Ini tak kalah pentingnya. Dan yang tidak kalah penting adalah latihan secara rutin. Selanjutnya kita masuk dalam faktor pendukung di public speaking. Nah, teman-teman, diantaranya adalah percaya, keyakinan diri, pemahaman materi, latihan yang cukup, kemampuan komunikasi jelas, kontrol emosi yang baik, motivasi dari diri sendiri, serta pengalaman tampil sebelumnya. Itu faktor pendukungnya ya teman-teman. Selain itu, dukungan dari orang-orang sekitar juga sangat penting teman-teman. Misalnya adanya feedback, bimbingan bertahap, ataupun scaffolding dan kesempatan untuk tampil. Namun teman-teman, selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam public speaking. Yang paling umum dan sering kita rasakan adalah kecemasan berbicara ataupun rasa takut tampil di depan umum ya. Kemudian kurangnya rasa percaya diri serta kurangnya persiapan sebelum tampil. Selain itu ada juga faktor seperti rasa insecure, yaitu merasa orang lain lebih hebat daripada kita, dan juga pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin bisa jadi trauma ya, seperti pernah gagal saat tampil, yang membuat kita menjadi takut untuk tampil kembali. Baik teman-teman, terus selanjutnya ada faktor yang tidak kalah penting adalah kurangnya fasilitas pendukung serta minimnya
serta minimnya lingkungan yang mendukung komunikasi, misalnya kayak kurangnya interaksi gitu, ataupun kesempatan berbicara sejak kecil. Oke teman-teman, sampai situ journaling kita pada hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa bertemu kembali di journaling selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.